Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di Jambi Channel. Nah, untuk video kali ini sekarang kita kedatangan tamu Beat FI yang ESP tapi yang generasi sebelumnya ya. Dan untuk kasusnya ini, dia ini mempunyai penyakit ketika pas musim hujan. Jadi pas musim hujan kalau kehujanan deras, nah dia timbul penyakitnya. Dan di sini dia kode milnya ngedip-ngedip nih. Nah, ketika terjadi itu motornya jadi nggak bisa starter. Dan untuk beberapa kasus saya juga pernah menemukan kasus ketika dicuci motornya jadi nggak bisa hidup, ataupun ketika dicuci motornya ini jadi berebet. Untuk kasus yang seperti itu tuh bisa terjadi dari beberapa hal, bisa jadi dari businya, kepala businya, koilnya, atau enggak dari kabelnya, itu juga bisa. Yang jelas ketika di sini ada ngedip, kalau ini kan motornya ini terjadinya tuh kalau misalkan dia lagi hujan, di sini kode milnya tuh ngedip-ngedip tip 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 kayak gitu. Nah itu gampang teman-teman ya, kalau teman-teman mempunyai motor, penyakit motor, dan di sini ada kode mil ngedip, nah itu gampang dia, jadi mudah gitu, karena di sini udah pasti bakalan ada histori ketika kita jumper nanti ya teman-teman ya, kayak gitu. Sekarang kita jumper dulu DLC nya, kita lihat nih penyakit motornya ini ada di mana. Kalau menurut saya sih di kabel, paling dia di kabel yang CKP itu ya teman-teman ya, tapi untuk membuktikannya sekarang kita jumper dulu. Untuk jumpernya ini ada di sini ya teman-teman ya, kabel DLC nya ini ada di sini. Untuk Beat ESP, Vario ESP dia ada di sini, di injekan kaki. Kalau yang Beat FI starter kasar adanya di sini nih ya, yang ESP di sini. Nah ini soket DLC-nya. Sekarang kita tinggal tarik kayak gini. Nah kan, ini DLC-nya udah ketarik. Lalu kita jumper teman-teman. Nah di sini kita jumper. Kita menggunakan kabel yang kayak gini, kurang lebih kayak gini jumperannya. Ya, udah pada tahu lah. Apalagi buat yang udah nonton video saya sebelumnya pasti udah pada tahu. Tapi sekarang kita mulai dari awal. Ini jumper. Nih untuk jumpernya ini di sini ada centolan nih. Yang atas ini dia ada centolan, kelihatan nggak? Nah ini ada centolannya. Jumper 2 soket sebelah kiri dari centolan. Ini centolan taruh di atas kayak gini, lalu jumper 2 soket sebelah kiri kayak gini nih. Cot. Nah kan gampang kan. Lalu jumper di sini. Set. Nah. Set. Oke bos, tuh kan. Ya. Ini udah jumper. Sini kita lihat, itu udah jumper. Sini kita lihat nih. Historinya dia ada berapa kedipan. Nih hitung 1, 2, 3, 4, 5, 2 tuh kan, 5 kali panjang 2 kali pendek. Nah itu dihitung 52. Hitung lagi, ada lagi nggak? Wah ini sama, ini nih 52. Bener. Nah ini kodenya 52 doang, jadi nggak ada histori yang lain bahwa pure ini kerusakan ataupun kegagalan ada di soket ataupun sensor CKP, ataupun kabelnya doang dia bisa, tapi kebanyakan dia hanya di kabel ya teman-teman ya. Sekarang kita matiin. Jadi ini penyakitnya udah ketahuan bahwa penyakitnya tuh ada di sini nih. Nah penyakitnya dia ada di daerah sini, ada di area sini, kita lihat. Nah ini nempel ini coy, ini kelihatan nggak? Nah ini dia nih, ini dia nempel ini, kelihatan nggak? Nah ini nempel tuh kan, dia ini nempel ke bodi. Solusinya gampang teman-teman, tinggal angkat ininya ya, gantung ke sini nih, gantung ke sini ya. Kalau misalkan nggak mau bongkar, tapi sekarang saya akan bongkar sekaligus akan cek kabelnya, kali aja ada yang ngelupas ataupun ada yang mulai rapuh kabelnya, nanti diisolasi ulang. Oke teman-teman ya, jadi kita bongkar dulu sekarang. Ini penyakitnya yang kita maksud kode 52 kebanyakan dia dari sini nih. Tuh ini kabelnya udah ngelupas coy, tuh kabelnya ini udah ngelupas, dan ini nempel ke masa sini, kelihatan nggak tuh bekasnya tuh ya. Ini kabelnya udah ngelupas nih coy, kelihatan nggak coy? Ini kabelnya dia udah ngelupas dia, jadi harus kita rapiin dulu ini kabelnya nih, kelihatan nggak ya? Harus rapiin dulu kabelnya, ntar kita kelet ke sini, lalu kita solasi lagi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, teman-teman tinggal solasi kayak gini aja, prot solasi. Yang penting dia kabel ini nggak nempel ke masa sini, jadi solusinya ntar digantung ke box filter ya teman-teman ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus lagi, ini dibuka lalu kabelnya ini dirapiin, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau darurat terserah teman-teman lah ya, tergantung keadaannya dan tergantung kemauannya. Kalau misalkan maunya yang gampang-gampang, ini tinggal diangkat aja, dia udah selesai kasusnya ya, lalu reset ntar udahnya. Kalau misalkan
mau lebih aman ya dibuka. Oke ya, sekarang kita buka dulu, rapiin. Nah, tadi barusan saya tarik doang dia putus ini kabelnya coy. Nih, ini ditarik doang kabelnya udah putus. Sekarang kita coba yang bawah karena ini ada beberapa yang ngelupas kabelnya. Kita coba yang ini tarik juga nih, dia putus juga nggak nih? Nah, pokoknya kabel yang jalur ini ya, ini tuh dari bawah dia, dari spool ini tuh, dari CKP sensor. Sekarang kita coba tarik yang ini putus lagi apa enggak nih? Nah, kalau yang ini agak kuatan kayaknya dia. Yang ini agak kuatan ini nih. Tuh kan putus juga kan nih. Nih, udah dua dia yang udah mulai ngelupas. Yang ini baru mau ngelupas nih. Yang ini baru mau ngelupas tapi belum parah dia. Kita coba tarik. Nah, yang ini belum. Dan untuk ngecek kabel ini, cek ke bawah situ, coba tarik-tarik kabelnya kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan ada tarik kayak gini dia nggak ada putus, insya Allah dalamannya aman. Tapi teman-teman jangan terkecoh dengan itu karena saya sering juga nemu kasus di sininya nggak putus, ternyata serabut di dalamnya putus ya. Yang jelas untuk gampangnya itu kayak tadi, teman-teman tinggal jumper DLC-nya itu, lalu lihat kode milnya. Apalagi kalau lagi jalan kode milnya ngedip, nah itu pas di jumper DLC pasti dia ada history. Dan kita tinggal hitung historinya, lalu kita tinggal cari penyakitnya itu ada di mana. Kalau 12 ya injektor, kalau 52 ya CKP ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi gampang banget untuk Matic Honda ini, dia gampang banget. Untuk kelas Honda ini gampang maksudnya. Kita dipermudah dengan jumperan DLC itu ya. Sekarang ini kita tinggal rapihkan, sambung ke sini pakai kabel lagi. Kalau misalkan cukup di sini, ini tinggal sambung ke sini. Kalau nggak cukup, kita tinggal pakai kabel lagi. Dan ini gampang. Kenapa gampang? Karena ini kasusnya walaupun memang sekarang motornya ini lagi sembuh, tapi di kode milnya dia ada ngedip, ada kode mil. Nah, itu kan gampang kita ngeceknya gampang karena di situnya ada kode mil. Tapi untuk motor yang kemarin itu beda. Yang kemarin udah mau kode mil nggak ada kedipan, pas ketika berebut pun dia nggak ada kode mil. Dan pas kesini pun dia keadaannya baik. Jadi ketika di scan pakai HIDS pun dia nggak mampu, HIDS-nya nggak baca karena ya sensornya, kabelnya semua lagi bagus. Dan yang kemarin tuh penyakitnya itu dari sensor teman-teman ya. Untuk bit yang hitam itu, yang berebutnya kadang-kadang. Dan update-nya ntar tunggu aja, paling sekitar semingguan lebih dah. Sekarang ini kita tinggal rapikan dulu, lalu ntar dilanjut lagi. Nah, kurang lebih rapinya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi di dalamannya ntar disambung, kabelnya disambung lagi, terus ntar solasi kayak gini, sampai rapi kayak ginilah ya. Jadi ketika kena ke sini pun ntar ini nggak bakalan karena ada solasi, tapi usahakan jangan sampai kena ke bawah. Makanya ntar ini harus digantung ke box filter biar jauh dari sini ya teman-teman ya. Yang udah kejadian gantung, yang belum kejadian pun gantung aja nggak apa-apa untuk jaga-jaga ya, kayak gitu. Sekarang kita tinggal lanjut pasang lagi, nanti kita reset. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau bongkar, nggak mau ribet kayak tadi saya, jadi solusinya tinggal digantung aja pakai ginian nih, pakai kabel tis, atau nggak ada kabel tis pakai solasi. Yang penting kabel yang bawah sini dia nggak nempel ke masa, nggak nempel ke mesin ya teman-teman ya. Jadi ini kan nggak nempel tuh ya, jadi solusinya tinggal gitu aja. Yang penting ini intinya nggak nempel ke mesin, makanya digantung. Tapi kalau lebih bagusnya dibongkar kayak tadi, takutnya memang kabelnya ngelupas, jadi kita bisa sambung ulang ya, kayak gitu teman-teman. Sekarang kita tinggal reset. Sekarang kita tinggal reset dulu, dan untuk resetnya ini, untuk tutorial lengkapnya saya udah ada videonya. Buat yang mau tahu silahkan klik tulis yang muncul di atas ini, ataupun ntar cari di playlist saya tutorial injeksi ya teman-teman ya. Ini sekarang karena ya udah ada tutorialnya, jadi lihat itu aja. Sekarang kita reset, kontak on, ini di jumper kayak gitu, kontak on 1 2 3 cabut, 1 2 3 pasang. Oke bos, sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini di sini dia udah ngedip dan itu udah berhasil coy. Kalau udah itu udah berhasil dia ya. Kalau udah kayak gitu udah berhasil. Sekarang kita tinggal kontak lagi, nyalain. Nah kan, ini udah nggak ada history. Jadi kalau dikontak sininya mantang, itu nggak ada history, berarti ini reset sekarang udah berhasil. Cabut jumper lalu hidupkan. Oke bos, udah beres bos. Nah oke teman-teman ya, sekarang ini udah beres dan history udah nggak ada. Jadi kalau misalkan di sini udah ada history kayak tadi, itu wajib reset. Karena kan ini di awal tadi udah ada history, makanya wajib reset ya. Untuk tutorial reset pokoknya cari di playlist tutorial injeksi buat yang belum paham, oke ya. Nah untuk kasus ini sekarang udah beres. Jadi permasalahannya ada di kabel CKP yang ada di box filter, itu tinggal di jumper aja. Dan untuk kasus-kasus yang lain pun gampang teman-teman, tinggal lihat kode mil sininya, ntar kode milnya ada berapa tinggal hitung, lalu tinggal cari penyebabnya dia ada di mana ya teman-teman ya, kayak misalkan 12 dan lain sebagainya.
Ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang ditambahkan, silahkan isi di komentar di bawah. Saya menerima kritik dan sarannya. Saya Feby Jangan Bicara undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.